Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi dimanapun kalian berada. Semoga Guru Ratu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Laskar Angling Dharma adalah organisasi spiritual yang mana di dalam organisasi itu ada namanya ajaran, yaitu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma yang mengajarkan intisarinya adalah untuk meningkatkan atau menyempurnakan masalah sembah bakti, urusan bakti kita pada Tuhan, baik itu cara berdoa maupun bersembahyang maupun cara peribadatan. Masing-masing setiap agama punya keyakinan, tapi yang paling utama ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah meyakinkan bahwa Tuhan itu juga tidak jauh dari diri kita. Beliau juga ada dalam jiwa kita yang harus kita baktiin juga. Karena berkat ada Tuhan dalam jiwa kita yang bernama Atman atau Jiwatman, itulah kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa melakukan apapun. Untuk itulah sadari itu, yakinkan itu, dan marilah kita belajar kita ke ajaran lebih dasar dulu sebelum kita ajaran yang lainnya, yaitu masalah urusan bakti. Kalau bakti itu kan ada dua selama ini, bakti sehari-hari maupun bakti hari tertentu. Ditambah lagi namanya bakti setiap kita mau melakukan apapun, berusaha dulu mohon izin, mohon doa restu pada beliau. Kenapa kita mohon doa, mohon izin pada beliau? Karena angkian menyilih, napas minjem. Tanpa ada beliau kita tidak mungkin kita bisa hidup, bisa bersembahyang, bisa melakukan apapun. Makanya kita setiap kita melakukan apapun, kita mohon izin dulu biar kita rahayu. Biar apapun yang kita lakukan dituntun ke arah yang benar dan tercapailah tujuan kita sesuai dengan karma kita masing-masing. Jadi dengan tambahan matur bakti, sembah bakti lagi satu ke dalam itu, yaitu minta izin kepada beliau yang ada dalam jiwa kita, termasuk kita sudah mohon izin pada beliau yang ada di mana-mana. Otomatis dengan penyempurnaan masalah urusan ketuhan, otomatis juga perbawa kita, jiwa-jiwa kita, ketuhanan kita yang baik pasti akan lahir, pasti akan muncul. Pikiran kita yang lebih baik dan bijaksana akan otomatis muncul. Pikiran kita yang cemerlang, pikiran yang kita selama ini mungkin sering goyah, lemah, lesu, malas, mungkin sering terlalu banyak mengatur. Ucapan kita selama ini mungkin kurang sopan, sering yang bikin ucapan tidak baik, atau perbuatan kita sering merugikan orang lain, akan otomatis banyak berkurang. Itu dasar dibentuknya Laskar Angling Dharma. Di samping itu Laskar Angling Dharma juga punya tujuan selain untuk menuntun ke umat manusia ke arah lebih baik dalam urusan baktinya pada Tuhan, maupun kita banyak mendoakan leluhur. Tentunya tujuan para sinar adalah untuk menyebarkan ajaran itu kepada siapapun jika ada karma. Di samping juga sinar untuk bisa menolong orang, mengobati orang sakit, baik itu yang niskala maupun secara lahir, maupun menolong umat manusia secara lahir, secara fisik. Karena tahu di sekeliling kita ada suatu kejadian yang perlu bantuan fisik, LAD pasti hadir turun. Itu kalau ada kata hati, pasti dengan sendirinya turun dengan kekuatan ilmu Suksma Angling Dharma yang sudah para sinar miliki. Dan berhubung hari ini adalah hari suci Saraswati, yaitu hari raya agama Hindu, turunnya ilmu pengetahuan suci beliau yang tentunya harus kita syukurin. Dengan adanya ilmu pengetahuan beliau yang diturunkan oleh beliau kepada orang-orang suci zaman dulu maupun sekarang, yang salah satunya turun lewat lantaran Guru Ratu, adalah tujuannya untuk kecerdasan umat manusia, agar manusia di dunia ini biar tidak awidya, tidak gelap jiwanya. Coba kalau tidak ada ilmu pengetahuan, hancur kehidupan ini. Semua manusia tuh jiwanya kayak binatang jadinya, tidak punya welas asih, tidak punya rasa cinta kasih, hanya kita saling tindas dan dunia pun hancur. Makanya dengan adanya ilmu pengetahuan, peradaban dunia itu jadinya bagus. Makanya di mana-mana kalau orang ilmu pengetahuan disalahgunakan justru hancur. Makanya ada namanya ilmu pengetahuan kerohanian, itu lebih spesifik khusus. Kalau orang belajar ilmu pengetahuan secara umum di sekolah, kita akan pandai, pintar. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu pengetahuan kerohanian, spiritual, kita bisa jadi sombong, adab kita jadi tidak bagus, kita kurang hormat, jadi sombong, jadi kita ego, akhirnya kita takabur, kita merasa diri pintar, bodohi orang, kita merasa kuat menindas orang.
Kita pintar artinya membuat sesuatu bisa memusnahkan sesama ciptaan Tuhan. Untuk itulah marilah kita tingkatkan kesadaran dan keyakinan. Sangat pentingnya kita belajar spiritual agar kita punya etika, punya adab, punya moral. Setinggi apapun kedudukan kita, sekaya apapun ya, setinggi apapun pangkat kita, kedudukan kita, sekaya apapun ya mungkin hidup kita, tapi kalau kita moral kita, adab kita kurang sopan, tidak bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya kita sombong, apalagi suka menindas orang lain, hancur pasti. Makanya kita harus belajar menyimbangkan diri antara kita belajar ya, biar kita jadi manusia pandai, pintar, mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup kita secara lahiriah, biar kita menjadi orang yang mungkin sukses secara lahir, tapi kita juga harus belajar kerohanian, spiritual, karena dengan dasar spiritual yang bagus ditambah diimbangi dengan kemampuan secara lahiriah, otomatis kita menjadi manusia-manusia pintar dan bijaksana yang membuat hidup ini akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan semakin cerah masa depan kita batin lahir. Ya, untuk itulah kita sangat bersyukur dengan adanya ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh beliau lewat Dewi Saraswati sebagai simbol ya sinar suci beliau untuk menurunkan ilmu pengetahuan itu yang membuat manusia jiwanya tidak gelap. Coba kalau kita gelap, jiwa kita hancur peradaban di dunia ini, tidak ada namanya kedamaian. Dan juga dengan kalian sebagai manusia-manusia yang punya akal budi pikiran, tinggal tanggalkan egonya, belajar dan terus belajar. Apalagi kalian sudah punya penuntun Ratu Prabu Angling Dharma, jemetang melajah, jemetang Dewa melajah deh, karena sudah saya dah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Kalau sudah itu pemikiran kalian, misalnya kalian tidak akan pernah maju dalam bidang spiritual. Karena dengan spiritual yang bagus, kita hidup akan jauh lebih tenang, lebih bahagia. Kalian akan lebih sehat. Kalau sehat, rohani kalian sehat, fisik pun sehat. Kalian awet muda. Tidak mudah kita akan galau, stres, apalagi gila, apalagi tidak. Kita akan menjadi jiwa-jiwa yang cemerlang. Kita akan jiwa-jiwa yang tabah. Kita akan semakin tabah di dalam menghadapi kehidupan apapun bentuknya. Ya, tetap semangat semua para sinar. Hidup jaya, merdeka, rahayu.